Ternyata di lokasi ini udara sejuk di lereng Gunung Welirang itu tercatat dalam sebuah tulisan yang sampai saat ini terabadikan dalam sebuah batu besar in situ, memuat informasi tentang pesan dari Raja Majapahit terakhir. Beliau juga seorang Raja Majapahit ke-12 atau juga disebut juga Raja Majapahit terakhir. Ternyata dari prasasti dan tulisan kuno ini menyibak sebuah sejarah yang bertolak belakang dari sumber-sumber tradisi seperti Babat Tanah Jawi, Serat Kandaning Ringgit Purwa, Serat Garmo Gandul, Serat Gadolosco, Serat Sabdo Palon maupun Serat Sangkaling Mowana. Berbagai berita tradisi tersebut bisa saja dijungkir balikan oleh berita prasasti ini. Dan prasasti ini tentu prasasti yang sangat autentik karena memang ditulis pada masanya. Berbeda dengan berita-berita tradisi tadi memang ditulis sudah pada abad ke-17 ke-18. Sehingga kemudian prasasti ini masa-masa akhir dari Majapahit yang terutama di penghujung atau di akhir abad ke-15 Masehi ini banyak informasi-informasi yang akan kita dapati. Kehidupan beragama, kemudian meskipun kemudian di pesisir utara ini sudah berkembang era Islam. Bahkan para wali seperti Sunan Ampel sudah mangkat. Tapi prasasti ini menyiratkan bahwasanya di daerah pedalaman ini masih memuat istilah-istilah Buddha Padesa, yaitu penganut agama Buddha. Masih memuat istilah-istilah kasusastran kuno yang berlandaskan pada agama Hindu dan Buddha. Misalnya Apastamba Sustra, Catur Weda Paraga dan lain sebagainya. Termasuk di kelanjutan dari prasasti peta adalah prasasti Jiu memuat informasi tentang pemujaan Batara Rama, Batari Durga maupun Maharsi Agastya. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi kita memasuki area yang saat ini memang sudah dilindungi oleh Balai Pelestari Cagar Budaya karena pentingnya isi prasasti ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah ini. Jadi di sebuah tempat yang sangat sederhana di bawah naungan pohon Bramastana atau pohon beringin putih ya, pohonnya terlihat putih. Ini banyak artefak-artefak penting seperti lumpang batu yang juga ditemukan di persawahan-persawahan sekitar ini ya, seperti lumpang batu kecil yang dahulu diduga memiliki makna magis sebagai lumpang persajian. Termasuk lumpang di sini ini diduga merupakan lumpang kecil tempat kemudian menyembelih ayam, memecahkan telur, dan tempat kemudian seorang pendeta Makudur itu membacakan kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan. Misalnya di dalam prasasti peta ini baris ke-6 ini juga ada kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan. Mereka akan kemudian dihancurkan oleh Dewi Kali. Nah ini coba kita memberikan wewangian ya berupa perdupaan, dan kita hormati leluhur kita ya. Jadi di sini ini memang ada kita mendapati sebuah jejak-jejak magis, misalnya lambang-lambang yang ada di sini gitu ya. Ini lambang-lambang yang sangat luar biasa sekali. Dan dalam prasasti Jiu ternyata lambang-lambang ini dijelaskan satu persatu ya. Dijelaskan satu persatu lambang-lambang di sini. Yaitu ada payung, dua telapak kaki. Ternyata ini adalah Kamandanu atau guci air amerta, matahari, bulan. Kemudian ternyata ini adalah tugu dalam prasasti peta. Padahal semua orang membacanya itu adalah tongkat dililit ular. Di prasasti Jiu itu disebut sebagai tugu ya, tugu. Ini luar biasa sekali. Nah, di sini. Jadi di lokasi ini selain prasasti-prasasti, artefak-artefak yang sangat penting juga banyak ya. Misalnya di sini itu ada kemuncak, beberapa kemuncak ya ini. Nah ini diduga ini memang jejak-jejak magis, termasuk pipisan kuno, batu-batu gandek sangat banyak, fragmen Jaya Stamba ya, batu-batu gandek. Dan ini kayak jedingan atau semacam waterbug kuno. Di sini juga ada lumpang-lumpang batu, termasuk umpak-umpak ya. Bagian besar juga ada bata kuno. Ya lumpangnya ini bolong, artinya mungkin kurang tahu, jadi lumpangnya menjadi lumpang bolong ataukah memang sebuah situs lumpang bolong kan. Banyak yang bolong-bolong lumpang di sini. Mungkin dulu lumpang bolong juga memiliki makna-makna magis tertentu. Ya banyak sejarawan yang kemudian membaca dan di sini misalnya Brandes dalam bukunya, dan memang simbol-simbol ini ternyata simbol-simbol magis
yang dalam prasasti Injil dijelaskan bahwasanya simbol ini adalah simbol magis dari Maharsi Agastya atau begawan siapa namanya, guru dari Maharsi Drona, tidak lain adalah Bharatwaja, yaitu simbol begawan Bharatwaja ya, bukan Agastya ya, Bharatwaja. Jadi gini, nah coba lihat simbol-simbolnya ini adalah antara lain Linggayoni, matahari, bulan, payung, dua telapak kaki, dan ini tugu ya, tugu terus trisula, dan ini adalah kamandalu atau guci air amerta sebagai lambang kehidupan ya. Nah, terus kemudian di bawahnya ada 6 baris tulisan berbahasa Jawa kuno dan tulisan aksara Jawa kuno ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Mungkin kameramen bisa kemudian mendekatkan biar saya akan membacanya satu persatu dari depan. Baris pertama itu adalah semacam penanggalan kuno ya. Jadi penanggal kuno yang sangat luar biasa. Tulisan-tulisan ini sekitar 700 tahun yang lalu ini masih bisa dibaca. Pembacaannya adalah yang pertama itu adalah simbol Om ya. Om Swasti Sri Sakawarsatita 1408 Jesta Masa Titi Dasami Suklah Maparawara Tolu Aisanyasnya Gerhana Cara Citraksatra Tiwasta Dewata Kanyarasi Irika Diwasa Sri Batara Prabu Girindawardana Garbopati Nama Diarana Wijaya Wudapa Desa Haniring Derakian Patih Embutahan Hamegehaken sungsungirah Batara Prabu Sang Mukta ring Mahawi Sesalaya Muang Sang Mukteng ring Mahalaya Bawana Samasung ganjaraning Sri Brahmaraja Ganggadara Desa Kalana ring petak sahampi hanya ngembu salbak wukir sakendeng sengkernya saprakaraning buktinya Sri Brahmaraja Muktiha teka santana prati santana yananaha paksa bumi salwiraning janmanya mariha bumi Sri Brahmaraja Pramana Muktiha kararaning sinung ganjaran hamreh kadik wijayaniro sang mungguing jinggan duk ayun-ayunan yudah lawaning Majapahit Irika Sri Brahmaraja Ganggadara maring petak samanggala paranaranya dening kawe mangining desa Hanuta ring saka nanganging Sri Brahmaraja Acandaskayi Astabaga Tajaswanya Luputa Saprakara Mananga Sakawiranya Muang Yananana Mangruda Sasaraning Andika Palasu Pracasti Sakalwiraning Janmanya Makadi Sang Anagatah Prabu Dadeo Basmi Kreta Yatat Ahning Kala Kali Buta Picacadi Tumpur Brasta Hananya Astu Am. Jadi ini merupakan semacam pembacaan dari prasasti peta ini ya, yang artinya memang Om selamatlah pada tahun Saka 1408 pada hari Komaria yang ke-10 ketika perpaduan bulan Jesta sedang naik, pada hari Majawulu Minggu Pahing sedang bintang tetap bertempat di Tenggara gugusan bulan Citra Dewata Tuasta tanda rasi perawan. Ketika itu Sri Batara Prabu Girindrawardana, nama kecilnya Diarana Wijaya, yang mahir dalam ajaran agama Buddha, yang diiringi Rakyat Pati Empu Tahan, meneguhkan anugerah yang telah dikeluarkan Batara Prabu yang muksa di Mahawisayalaya dan Batara Prabu yang muksa di Mahalaya Bawana. Di masa mereka berdua telah menganugerahkan atau memberikan ganjaran tanah desa petak berikut lembah bukit kepada Sri Brahmaraja Ganggadara dan segala perluasannya dan hasil-hasilnya untuk memetiknya santana prati santana turun secara temurun. Kemudian karena Sri Brahmaraja Ganggadara ini membantu raja yang berkedudukan di Jinggan ketika sedang duk ayun-ayunan, sedang perang melawan Majapahit lagi naik turun. Ketika itu Sri Brahmaraja pergi ke petak karena dengan desa petak itu dengan tanda-tanda yang baik. Kemudian baris ke-6 ini merupakan sebuah kutukan ya, maka hancur leburlah menjadi abu yang akan dimakan oleh setan laki-laki dan perempuan, akan buta, akan habis binasa, rusak dibinasakan oleh Dewi Kali dan seluruh kepunyaannya. Demikianlah Am. Jadi luar biasa sekali. Jadi prasasti ini memuat informasi yang sangat luar biasa, termasuk Sri Brahmaraja Girindrawardana ini
diiringi atau didampingi oleh seorang pate yang bernama Rakean Pate Empu Tahan. Jadi ini memuat informasi yang sangat penting sampai di tahun 1486 Masehi ini ternyata ada raja yang masih penganut agama Buddha. Padahal tahun 1486 ini Sunan Ampel sudah mangkat. Sunan Ampel itu mangkat tahun 1478. Jadi disinilah sebuah fenomena yang sangat luar biasa dalam peradaban Jawa Timur ini. Ternyata di abad ke-15 Masehi seluruh pesisir utara itu sudah beralih ke agama Islam, sedangkan di pedalaman yang saat ini meliputi Mojokerto, Jombang, Kadiri, Madiun, Ponorogo, Malang ini dahulu masih mempertahankan eksistensinya sebagai kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Jawa Timur ya, dipimpin oleh Girindrawardhana Dhyarana Wijaya. Bahkan memuat informasi yang kita bisa meneteskan air mata, ternyata ada kalimat duk ayun-ayunan judah lawaning Majapahit, yaitu ternyata lagi berlarut-larut dan pasang surut perang melawan Majapahit. Artinya memang ada perang saudara yang pada tahun sekitar tahun 1468 ini memang Brih Kertabumi yang merupakan ayah dari Raden Patah ini memang menggulingkan atau menyingkirkan Dyasura Prabawa ke Daha, dan Dyasura Prabawa menjadi Raja Majapahit di Daha ini sampai mangkatnya sekitar tahun 1474 digantikan putranya Sri Girindrawardhana Dhyarana Wijaya. Tahun 1478 inilah Sri Maharaja Girindrawardhana menuntut balas atas pengusiran ayahnya ke Daha kepada Bri Kertabumi. Setelah itu tahun 1478 Bri Kertabumi mangkat di Kedaton atau di Istana Trowulan. Kemudian beberapa tahun kemudian Raden Patah menuntut balas, peranglah terjadi antara Raden Patah dengan Girindrawardhana Dhyarana Wijaya. Sehingga salah satu kemudian perkara yang sangat pelik dalam masa akhir Majapahit itu memang benar-benar pertikaian internal dan perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta saja, sehingga kemudian menghancurkan kerajaan Majapahit yang pernah memayungi seluruh Nusantara ini. Ini merupakan sumber dari prasasti peta yang sangat autentik dan kredibel, bahasanya masih bisa diterjemahkan dan bahasa Jawanya masih banyak yang mengerti. Semoga bermanfaat.